Puji Tuhan, seberapa kita yang hadir, semua diberkati lewat pujian yang kita nyanyikan. Amin. Tuhan sudah berbicara lewat pujian, penyembahan yang kita sudah berikan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan sekarang Tuhan memberkati kita semua lewat penyampaian isi hatinya. Untuk Bapak Ibu, untuk saya, dan buat kita semuanya. Bapak Ibu bisa menganggapnya bahwa khotbah ini adalah lanjutan dari khotbah-khotbah saya sebelumnya. Atau ini adalah khotbah yang memang akan menjadi arahan dan bimbingan Tuhan buat kita hari-hari ke depan. Karena sesungguhnya apa yang hendak saya sampaikan itu bukan hanya dialami oleh satu tokoh atau beberapa tokoh, tetapi semua tokoh di Alkitab dan semua generasi anak Tuhan, termasuk Bapak Ibu dan saya yang hidup hari-hari ini, juga anak-anak cucu kita yang hidup akan datang. Kita akan membuka di dalam Mazmur 107 ayat 10 sampai ayat 12. Kita membacanya terlebih dahulu. Di dalam Mazmur pasal 107 ayat 10 sampai 12. Sampai kapanpun Tuhan merindukan. Dan siapapun kita, Tuhan merindukan hal ini dalam hidup kita. Tuhan telah membangkitkan banyak hamba-hambanya. Dan Tuhan juga menurunkan banyak hamba-hambanya. Siapapun saudara dan saya, berlakulah ayat-ayat ini bagi kita. Yang dikatakan dalam ayat yang ke-10, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan duduk dalam kelam. Terkurung dalam sengsara, terkurung dalam belenggu besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Dan mereka menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka akhirnya tergelincir. Dan tidak ada seorang pun. Kalau seorang pun tidak ada yang menolong, apalagi Tuhan. Tuhan izinkan tidak ada yang menolong. Berarti Tuhan tidak akan menolongnya. Saudara, kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu lewat apa yang saya sampaikan tentang seorang yang bernama Salomo. Salomo yang bukan apa-apa. Salomo yang bukan siapa-siapa. Tuhan angkat, Tuhan pilih, Tuhan dudukan, Tuhan kasih sedemikian rupa. Sebelum engkau dan sesudah engkau tidak ada yang sepertimu. Saudara, anugerah Tuhan begitu nyata, begitu agung, begitu menakjubkan untuk pribadi ini. Berkali-kali Tuhan mengingatkan Salomo. Tuhan menasehati, Tuhan menegur. Dan Salomo mendapat identifikasi kehidupan iman dari Papa yang mengasihi dia. Tetapi dia tidak mengambil teladan iman yang benar. Dia tidak menghidupi kebenaran Allah. Tuhan sudah memurkai Salomo. Tuhan sudah menghukum dan menghakiminya. Tidak hanya Salomo, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi banyak tokoh dalam Alkitab. Yang juga mengalami penderitaan dan kesulitan. Seperti digambarkan di dalam ayat yang ke-10. Seolah-olah duduk dalam kegelapan dan dalam kesunyian malam yang begitu gelap. Terbelenggu di dalam kesengsaraan.
dan diikat besi yang sedemikian rupa. Ditundukkan, direndahkan, dibuat jatuh dan sedemikian rupa susah. Hanya karena apa? Karena ayat yang ke-11. Sadar atau tidak sadar. Ada banyak di antara kita memang minggu ke gereja. Memang hari-hari lain datang di persekutuan. Memang tahu ayat Alkitab. Tapi sesungguhnya ayat 11 berkata, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Hidupnya tidak pernah taat akan firman Tuhan. Melalaikan Alkitab, meremehkan Alkitab, dan memberontak terhadap Allah. Sadar atau tidak sadar. Kalau di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, kita semua mencerminkan bagaimana Kristus di dalam kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya bagaimana ketika Bapak Ibu ada dalam dunia kerja, ketika Bapak Ibu menghidupi kehidupan sehari-hari, sebagai papa, sebagai mama, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai orang tua, sebagai menantu, sebagai mertua, sebagai majikan, sebagai bos, sebagai hamba, sebagai karyawan, sebagai staf, sebagai pekerja. Tidak pernah ada ayat yang berkata lupakan sebentar dan jangan lakukan isi Alkitab. Tidak pernah ada. Dalam keadaan kau senang atau susah, dalam keadaan saudara menantikan janji Allah atau sedang menerima penggenapannya, saudara harus menghargai, saudara harus menghormati, saudara harus lapar, harus haus akan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya melayani dan saya banyak melihat setelah sekian puluh tahun, hal-hal yang cukup menyedihkan adalah ketika orang-orang yang saya layani, yang kepadanya saya membagikan pengajaran firman Tuhan dan hidupnya tidak pernah berubah. Itu sangat menyedihkan dan mendukakan. Saya percaya apalagi bagi Tuhan. Karena itu saya berdoa Bapak Ibu, buat Bapak Ibu, buat saya semuanya. Jangan sampai seolah-olah ada tangan yang maha kuasa menekan kehidupanmu. Ada kekuatan yang akan membuat kita sedemikian rupa. Karena Tuhan mau menyadarkan, ayo kembali kepada firman Tuhan. Saya berdoa itu tidak perlu terjadi. Saudara, harusnya Salomo tidak perlu mengalami hal seperti itu. Kita sudah belajar minggu-minggu yang lalu. Dari orang yang paling dihormati, akhirnya jadi orang yang paling dibenci. Dari orang yang paling disayangi, akhirnya menjadi orang yang paling ditinggalkan. Dan banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Mereka memulai segala sesuatu dengan baik, tapi tidak pernah mempertahankan buah Roh Kudus di dalam hidupnya. Dan berakhir di dalam kenistaan, dalam kehinaan, dan di-reject oleh Tuhan. Saudara, kita sudah pernah belajar tentang Saul. Kita pernah belajar tentang banyak tokoh-tokoh yang lain di dalam Alkitab. Apa sih yang mereka kejar? Apa sih yang mereka cari? Bukankah kehidupan ini adalah segala-galanya bagi kita? Sedangkan yang lain-lain Tuhan sudah sediakan dan cukupi. Nyawa saja direlakan, nyawa saja diberikan. Apalagi hal-hal sandang, pangan, papan. Percayalah Bapak Ibu.
Karena itu jangan menyimpang dari firman Tuhan. Kalau ayat 11 berkata karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi, maka mereka akan mengalami bagaikan hidupnya digambarkan ada dalam kegelapan malam. Hidupnya ada di dalam keadaan susah, jatuh, tergelincir, ditinggalkan. Maka saya coba membandingkan ayat ini dengan Mazmur 107 dalam ayat 33 dan 34. Kalau orang itu duduk dalam gelap malam dan kelam, kalau orang itu tergelincir dan sedemikian rupa, maka Mazmur 107 ayat 33 dan 34 memberikan juga gambaran yang tidak kalah mengerikan. Kalau orang itu tidak taat firman, kalau orang itu sembrono terhadap perintah-perintah Allah, kalau orang itu merendahkan isi hati Tuhan, kalau orang itu tanpa sadar atau dengan sadar memberontak kepada Allah, maka ayat 33 berkata, dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun. Seolah-olah saudara ini yang akan dialami. Dan pancaran-pancaran air itu akan menjadi tanah yang gersang. Tanah yang subur akan menjadi padang asin. Karena apa? Karena dengan melalaikan Alkitab, tidak taat, kita sudah hidup dalam kejahatan di hadapan Allah. Saudara merendahkan isi Alkitab. Saudara meremehkan kebenaran Allah. Jangan heran saudara, banyak orang yang berkata salah saya apa Pak? Keliru saya apa? Tapi dalam hidup saya kayaknya saya ini yang sudah diberkati akhirnya mengalami kehidupan padang gurun. Oh kayaknya Pak saya ini yang hidupnya aman, baik-baik, lancar. Akhirnya mengalami kegersangan. Memangnya dosa apa saya ini Pak? Bapak Ibu saya tidak berkata loh. Berarti kalau orang itu punya masalah, punya pergumulan, hidupnya susah, ada dosa. Enggak ya, jangan salah loh. Jangan keliru dengan saya. Tapi saya menyampaikan ini konteksnya adalah orang-orang yang dengan sengaja atau tidak mau mengerti dia hidup di luar kebenaran Alkitab. Padahal setiap hari, setiap minggu, satu minggu berapa kali dengar isi Alkitab. Alkitab berkata ampuni. Alkitab berkata kasih. Tapi orang itu berkata moh. Coba bilang sama kanan kiri moh. Pernah dengar? Kok enak? Kok nyimut? Enggak. Sampai mati? Enggak. Sekali tidak, tetap tidak. Karena mencontoh, sekali merdeka tetap merdeka. Enggak, sekali tidak, tetap tidak. Kok nyimut? Hubungan kakak, adik, anak orang tua. Enggak apa-apa, saya enggak dianggap anak. Saya memang sudah memutuskan hubungan dengan orang tua. Wah, orang tuanya enggak kalah sadis Bapak Ibu. Ngerti firman, melayani. Kamu enggak mau sama Papa? Enggak apa-apa. Enggak paten. Ini bahasa Jerman. Tambah enak Papa. Loh coba Bapak Ibu. Ini ada di dalam gereja. Maksud saya dalam lingkup kekristenan. Aduh. Kalau seperti ini saya enggak heran. Mazmur 32 ayat 3 sampai 5. Itu pasti akan terjadi. Mazmur 32 ayat 3 sampai 5. Jemaat mari kita lihat Mazmur 32 ayat 3 sampai 5. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Terus, sebab siang malam tanganmu, seolah-olah tanganmu, tangan siapa ini Bapak Ibu?
Seolah-olah tangan Tuhan membuat tulang-tulang menjadi kering. Bahkan menekan dengan berat. Sumsumku pun menjadi kering. Seperti oleh teriknya musim panas. Terus ayat 5. Dosaku, ini loh penyebabnya, dosaku yang saudara sembunyikan di balik kata saya ibadah, saya setia, saya anggota aktif paduan suara, saya melayani, saya hebat dalam pelayanan, tapi simpan dosa. Sampai dosamu kau beritahukan, kesalahanmu tidak kau sembunyikan, dan saudara punya pengakuan kepada Allah, maka pelanggaranmu akan diampuninya. Bapak Ibu, ini firman. Saya tanya, ditujukan untuk orang kafir atau orang dalam gereja? Dalam gereja. Untuk umat Israel, umat Allah, orang Yahudi. Memang secara umum untuk semua manusia. Tapi ini untuk orang yang percaya. Kenapa? Karena memang ada yang modelnya, yang tipenya, yang gayanya seperti itu. Karena itu dari dahulu. Saya bilang dahulu kala lah. Maksud saya itu sejak awal saya terjun di dalam pelayanan. Saya selalu berkata, saya harus belajar. Modalnya adalah tulus. Dan tidak pernah hidup di dalam kelicikan. Tulus. Kalau tulus Bapak Ibu. Ada memang orang namanya tulus. Tapi maksud saya bukan mau ganti nama. Dari Tresno jadi tulus. Enggak. Tapi maksudnya Tresno ini harus hidup tulus. Artinya apa? Orang yang tulus harus punya integritas. Apa yang ada di mulut itu asalnya dari hati. Dan itu diolah dalam pikiran. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Ya, kita harus belajar tulus. Kalau kita menasehati juga dengan cinta. Bukan dengan kebencian, kemarahan, lalu kemunafikan. Baik terhadap seseorang. Tapi di belakangnya kita buruk-burukan. Tidak boleh. Kepada si A kita akan berkata jangan ngomong-ngomong. Kepada si B kita bilang jangan ngomong-ngomong. Kepada si C kita ngomong jangan ngomong-ngomong. Seluruh kota Surabaya kita sudah kasih tahu. Tapi kita omongi jangan omong-omong. Loh kita sendiri yang ngomong. Akhirnya semua dengar bukan karena orang yang kita omongi jangan omong-omong. Tapi kita. Maaf ya Bapak Ibu, ini saya hanya mengambil contoh-contoh semampu saya. Tapi banyak contoh-contoh yang lain. Saudara pikir orang yang masuk gereja, kalau gereja itu semakin besar, itu semua orang kudus. Oh, enggak. Saya banyak melayani mereka yang hidup dalam perjinahan. Tapi ke gereja Bapak Ibu. Gandengan tangan. Naik satu mobil. Pulang masih bisa makan dengan bahagia. Tapi bukan pasangan resmi. Banyak di gereja besar. Biar yang ini gak usah diedit. Biar gereja besar denger gak apa-apa. Biar tahu. Banyak itu jemaatnya yang kayak begitu. Kemana itu gembalanya dan kemana itu semua pekerjaannya yang lain? Saya yakin bukan karena mereka pura-pura terus tutup mata. Enggak, karena memang enggak tahu. Jemaatnya yang suka pukuli istri. Enggak tahu pendetanya. Ya saya bersyukur Tuhan izinkan kita hanya seperti ini. Jadi banyak yang saya layani itu cerita. Anda gereja mana? Saya digembalakan di sini Pak. Tapi suami saya yang pelayanan ini suka pukul saya. Enggak salah. Kamu sudah lapor sama pimpinan? Sudah Pak. Katanya apa? Ya katanya sudah sabar saja. Enggak apa-apa. Saya ini benjut Pak. Katanya. Bunyi saya ibarat buah mangga. Jadi busuk nanti lama-lama. Loh ini fakta loh Bapak Ibu. Banyak ini banyak. Orang Madura bilang banyak ini. Ya baik. Pengkhotbah 8 loh sampai salah. Pengkhotbah 8.
Mau ngomong Pengkhotbah 8, Pengkhotbah 5. Pengkhotbah 8 ayat 5 sampai 6. Ini yang akan terjadi tapi orang itu nggak sadar, orang itu nggak ngerti. Bahwa sesungguhnya mereka sudah meremehkan firman. Dan hidup dalam kejahatan, maka ini yang akan terjadi. Coba Pengkhotbah 8 ayat 5 sampai 6. Ya. Siapa saja yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu itu ada waktu pengadilan. Dan kejahatan manusia akan apa Bapak Ibu? Siapa yang menekan kehidupan kita itu sesungguhnya akibat kita meremehkan firman, memberontak kepada Allah dan hidup dalam kejahatan. Kejahatan inilah, dosamu inilah, dosa kita inilah, dosa saya inilah, kejahatan saya inilah yang akan membuat Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Jelas ini? Ini sudah sampai ayat 6 ya? Sudah sampai ayat 6? Ya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, saya juga menyampaikan firman ini, saya introspeksi diri. Ya, mari kita introspeksi diri. Saudara, kalau di Jogja itu dikenal istilah orang-orang dari keraton itu punya darah ningrat. Betul? Darah bangsawan. Bapak, Ibu dan saya dari kerajaan surga. Kita ini lebih daripada bangsawan. Kita lebih dari ningrat. Jadi sejatinya kita ini siapa Bapak Ibu? Kita ini membawa kehidupan Allah. Lah kalau kehidupan Allah itu berarti segala aktivitas, segala kegiatan, segala yang kita lakukan harus mencerminkan siapa yang kita sembah, siapa yang kita layani. Memang ya Bapak Ibu ada orang-orang yang di dalam proses pemurnian, orang-orang yang di dalam proses pembentukan, bukan karena dosanya, bukan karena kejahatannya, bukan karena meremehkan firman. Tapi semakin hidupnya sungguh-sungguh, Tuhan bentuk, Tuhan cutting, bagaikan berlian. Supaya apa? Akhirnya tampil lebih berkilau, lebih bergemerlapan. Itu beda dengan apa yang saya sampaikan ini. Tetap di dalam kesulitan, tetap dalam pergumulannya. Tadi ayatnya berkata apa? Orang yang berhikmat ngerti kapan pengadilan Allah itu. Kalau dia sedang dikikis, dia dimurnikan, dia diperbarui, dia akan ngerti bahwa kesulitanku ini, bahwa sakitku ini, bahwa pergumulanku ini bukan tangan Allah sedang menekan aku. Tapi aku sedang diubah, aku sedang dibentuk, aku sedang diproses. Saudara, kita kembali di dalam Mazmur 107 ayat 10. Apa sih artinya orang-orang yang memberontak terhadap firman Allah, meremehkan Alkitab, tidak pernah taat, ya, meninggalkan pengajaran yang sehat dan benar. Digambarkan orang-orang ini dalam ayat 10 adalah orang-orang yang duduk di dalam gelap dan duduk di dalam kelam. Ini gambarannya hidupnya seolah-olah sudah tanpa harapan. Itu yang diistilahkan oleh peribahasa. Mati, hidup. Yang betul yang mana? Hidup dulu atau mati dulu? Hidup segan, mati tak mau. Bayangkan kayak apa itu. Tanpa pengharapan. Tanpa kejelasan. Tidak ada arahan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada berapa banyak di antara kita ini yang selama ini kita sudah menyia-nyiakan kesempatan. Kita terlalu main-main dengan Tuhan yang menyerahkan nyawanya buat kita. Hanya untuk kepentingan sesaat. Hanya untuk menjaga harga diri, martabat. Saya berkali-kali mendengar orang berkata, Bapak enggak tersinggung. Enggak, untuk apa saya tersinggung? Bapak enggak marah, apalagi marah. Kuciwa juga tidak. Kenapa? Karena saya percaya semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Gak ada andil kita ini Bapak Ibu. Kalau orang itu susah, orang itu sedih, orang itu menderita. Dia cari pendeta, cari hamba Tuhan. Itu sudah pantas, wajar. Tapi seorang hamba Tuhan gak boleh punya keinginan. Kamu dulu susah, tak hibur, tak doakan. Sekarang sudah jadi konglomerat, lupa sama saya ya. Oh dasar kamu itu, kebangetan, kurang ajar. Gak boleh. Sama, kita ini semua hamba Tuhan Bapak Ibu. Semua bilang sama kanan kiri, saya juga hamba Tuhan. Kita semua ini hamba Tuhan. Ada di sini hamba setan? Hah? Ada di sini anak setan? Semua hamba Tuhan. Lalu kembali di dalam Alkitab ini. Saudara dikatakan dalam ayat 12, Mazmur 107. Maka ditundukkannya. Saudara lihat katanya di sana siapa? Siapa yang menundukkan? Gembalamu? Pendeta? Tuhan yang menundukkan supaya engkau ini hidup dalam kerendahan hati. Diizinkan menghadapi kesusahan. Bahkan diizinkan tergelincir. Ada orang yang tanya, Pak mana ayatnya? Kalau Tuhan itu bisa membuat kita susah. Gak ada. Kamus Tuhan itu pokoknya Tuhan kasih yang terbaik. Memang yang terbaik. Nah, dalam kondisi ini pun juga untuk kebaikanmu. Cuma kamu gak ngerti. Yang mau inget itu kalau berkat cuma duit tok. Berkat gak cuma duit tok. Ya, tapi berkat itu banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu bernafas ini. Ini yang masuk enggak cuma oksigen loh. Tapi kok enggak keracunan. Itu berkat. Kemarin seorang ibu telepon, Pak. Saya ini sekarang Pak. Dari tulang punggung sampai mohon maaf pantat. Sampai paha. Sampai kaki. Saya ngalami seperti ini. Tolong doakan saya. Saya sudah ke dokter. Dokter cuma bilang begini, Bu, ini tidak ada obatnya. Yang kayak begini ini memang sudah alami karena ibu umur segini. Ini akibat dulu mudanya dulu ibu. Jadi wajar orang-orang seumur ibu itu semua ngalami yang kayak begini. Oh iya? Saya bilang, iya. Lalu saya bilang, bagaimana dengan seorang ibu itu? Saya sebut namanya. Sudah umur 70 lebih, masih setir mobil. Oh beda Pak kalau itu. Itu memang wanita perkasa. Badannya lebih kurus dari ibu, saya bilang. Masih keliling dunia, saya bilang. Beda Pak, beda itu. Kalau itu beda, jangan samakan. Apanya yang beda? Dokter cuma bilang waktu muda saya itu tidak suka jalan kaki Pak. Makanya sekarang kayak begini. Ya lepas saya bukan promosi jalan kaki. Saya bilang ibu percayalah. Sudah ibu yang penting sekarang tetap jaga hati, jangan ngomel, jangan marah, ya, tetap ibadah, tetap datang ke gereja, ya. Kalau nggak bisa datang ikuti dari YouTube, pilih yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Sudah kita berdoa sekarang. Kembali kepada firman Tuhan. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Saudara Tuhan izinkan tidak ada seorang pun yang
mau menolong. Tidak ada manusia yang mau menolong. Saya ketemu seorang ibu yang berkata, lah ya Pak, satu kota ini loh Pak, rasanya kemana ya? Mau seorang kaya itu loh banyak. Gak ada tuh yang lihat saya untuk membantu. Apalagi anggota gereja saya ini. Salaman aja buang muka loh Pak. Aduh sama aja Pak, Bapak Ibu gembalanya juga sama. Kalau yang kaya-kaya itu dideketi Pak. Ditanya kabarnya bagaimana. Tadi masak apa? Besok mau belanja di mana? Saya Pak boro-boro. Kayak nggak lihat Pak salaman itu. Jadi saya dilewati. Yang lain menghibur. Ojo gitu. Itu mungkin memang Bapak Gembala sama Ibu Gembala itu nggak lihat kamu. Gak ngerti kamu itu. Nggak cuma minggu ini toh. Sudah hampir 1 tahun kayak gitu. Memang kurang ajar. Loh coba Bapak Ibu. Ini ada dalam gereja. Terus saya bilang, Ibu sakit hati. Ya saya terus terang Pak sakit hati. Saya kecewa saya. Dulu gereja itu waktu proses berdiri saya itu sangat membantu Pak. Loh di mana-mana itu ada gula, ada semut. Di mana-mana itu. Makanya kalau Tuhan izinkan gak ada gula dalam hidupmu. Maksudnya bukan sakit diabetes loh ya. Gak ada gula dalam hidupmu. Itu baru sahabat sejati yang dekat sama Anda itu. Tapi kalau enggak, wah wis. Kira-kira ya kayak begitu. Saya berdoa di sini gak ada yang kayak begitu ya. Loh yang amin kok 5 orang. Amin. Saya juga gak boleh, Ibu Gembala juga gak boleh. Bapak Ibu kalau saya gak bisa besok, saya gak bisa datang itu karena saya juga mungkin sedang sakit. Cuma saya kan gak cerita sama Bapak Ibu. Masa gembala sidang gak bisa sakit? Ya, terkadang saya juga repot Bapak Ibu. Saya terkadang ngomong sama istri saya, dulu waktu kamu masih kerja, saya gak pernah lo ngepel rumah. Dia ganti balik bilang, dulu waktu saya kerja, saya gak pernah juga cuci-cuci. Sekarang gara-gara gak kerja saya cuci-cuci. Ganti kamu yang cuci-cuci. Enggak mau. Ini cuma contoh. Saya terkadang bergurau kayak begitu Bapak Ibu. Dulu waktu dia masih kerja saya gak pernah ngepel. Sekarang saudara, seminggu 2 kali saya harus ngepel rumah. Dulu awal-awal saya gak pernah. Kenapa? Karena sudah terpola, terbiasa. Lama-lama saya baru sadar, loh iyo. Gimana saya ini? Kok tak biarkan istri saya ngepel sendiri, masak sendiri, cuci-cuci sendiri, sampai ini sendiri. Aduh kebangetan saya ini. Hanya karena apa saya bilang, saya doa. Rohani enggak? Rohani enggak? Saya persiapan firman. Aduh rohani enggak? Saya sedang konseling orang. Rohani enggak? Lama-lama rohana. Loh siapa dulu yang harus saya layani? Ada loh Bapak Ibu. Orang itu suka kasih perpuluhan. Suka. Tapi lihat papanya, lihat mamanya menderita. Itu dia enggak peduli. Ada. Sampai saya bilang Anda ini salah besar. Kalau Anda seperti ini. Saya bukan melarang Anda untuk menyerahkan dan mengembalikan milik Tuhan. Tapi Anda juga harus memberkati orang tua. Benar loh, jangan. Kalau Anda seperti ini, ingat suatu hari. Anda melakukan satu bagian firman, tapi Anda melalaikan bagian firman yang lain. Saudara, Alkitab ini yang akan menjadi hakimnya buat kita. Coba buka. Ya, Yohanes 12 ayat 48. Oh banyak orang gak ngerti Bapak Ibu. Dia pikir pokoknya hidup yang baik, yang ini, yang lancar. Loh firman ini akan jadi hakimmu. Saudara Alkitab itu kental dengan kata pengadilan. Lah hakimnya siapa? Allah lewat kebenaran firman Tuhan. Ya. Ini loh barang siapa menolak aku. Enggak loh Pak KTP-nya Kristen. Minggu tetap ke gereja mengakui Tuhan Yesus Tuhan. Satu-satunya juru selamat. Iya. Tapi tanpa sadar menolak firman. Dan tidak menerima perkataanku. Ia sudah ada hakimnya. Siapa? Firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimmu pada akhir zaman.
Alkitab ini juga yang akan menghakimi saya. Firman ini yang menghakimi saya. Aduh, sedih loh Bapak Ibu. Saya enggak tahu Bapak Ibu ini dengar enggak? Ada seorang hamba Tuhan yang digugat cerai istrinya. Akhirnya menikah kembali. Kemarin saya dapat kabar, digugat cerai lagi sama istrinya. Ya. Sangat menyedihkan. Hanya karena apa? Istrinya merasa terus suaminya mengajar di luar, tapi nggak pernah peduli dengan keluarga. Ini hamba Tuhan reputasinya internasional. Saya nggak perlu sebut nama ya. Tapi ini sangat menyedihkan dan menakutkan. Padahal Bapak ini bersaksi. Tahun 2010 ketika saya digugat cerai oleh istri saya. Rasanya langit ini runtuh. Dunia ini hancur. Saya cuma pengen satu, saya ngomong sama Tuhan. Bawa saya pulang Tuhan. Lebih baik saya mati. Tapi tahun 2012-2013 pernikahannya dipulihkan. Mengalami kegairahan kembali. Tapi tahun 2024 sekitar bulan Mei istrinya sudah menggugat cerai lagi. Dan akhirnya saya dengar betul-betul terpisah. Saudara, kira-kira Tuhan disenangkan enggak? Loh, lewat pelayanannya banyak orang mati bangkit loh Bapak Ibu. Banyak orang sakit. Mujizat terjadi sedemikian rupa. Lah, ada satu orang yang bertanya, terus gimana sih Pak? Kok kayak begini? Siapa yang jadi contoh saya ini? Saya cuma bilang, dari awal saya sudah pernah menyampaikan Tuhan tidak pernah membagi kemuliaannya dengan siapapun. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah membagi kemuliaannya dengan siapapun. Ketika orang bertanya kalau Rasul Paulus Pak, apa dosanya? Rasul Paulus juga pernah berdosa. Loh, saya bukan ngomong tentang hidup masa lalunya loh Pak. Tapi masa di mana dia menjadi rasul. Dosanya apa? Ada? Kalau Anda ingin tahu saya tunjukkan. Satu di antara yang lain. Karena dia orang hebat, dia orang pinter. Dia itu lebih memilih berhubungan dengan siapa. Akhirnya meninggalkan orang yang dia anggap pernah bersalah. Padahal pada akhir hidupnya orang itu yang dicari oleh Rasul Paulus. Pada akhir hidupnya dia menyesal karena dia pernah jahati orang itu. Pernah meninggalkan dan menganggap orang itu tidak akan pernah bisa berubah. Lalu Paulus bertobat. Jemaat yang saya hormati. Kalau memang akhirnya seperti Salomo dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan Bapak Ibu juga saya. Dan semua anak Tuhan mengalami Mazmur 107 ayat 10 dan 12. Karena ketidaktaatanmu, karena kejahatanmu, karena engkau meremehkan firman, engkau menolak pengajaran Allah, hidup tidak taat kepada firman Tuhan secara utuh. Yang saya sampaikan, pengertian rohani, pengetahuan rohani itu penting. Tidak ada orang yang punya hikmat sehebat Salomo, sebelum Salomo dan sesudah Salomo, kecuali Tuhan Yesus Kristus yang bisa mengalahkannya. Tapi pengertian rohani itu satu sisi. Hidup taat dalam hikmat Allah yang disampaikan Pak Ferdi minggu yang lalu. Hidup bijaksana itu sisi yang berbeda. Jemaat setia ke gereja, puji Tuhan, saya senang aktif pelayanan di mana-mana, puji Tuhan, saya bersuka cita, saya memuji Allah, saya bangga karena Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Tapi sudahkah melakukan setiap inci dari firman Tuhan? Setiap inci dari Alkitab. Lakukan. Bukan saudara pilih mana ayat yang enak untuk didengar. Ayat yang khusus untuk kita jadikan ayat emas.
Ini 66 kitab adalah suara Allah. Ini adalah firman Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka tidak ada jalan lain. Salomo yang mengalami murka penghakiman Allah, dia tidak lagi cari istrinya yang begitu banyak. Apalagi cari gundik-gundiknya yang lebih banyak itu. Yang sudah menyesatkan dia. Akhir hidupnya dalam kitab Pengkhotbah, dia hanya berkata, takutlah akan Allah. Kita lihat sekarang ayat 13 dari Mazmur 107. Tidak ada jalan lain, maka ini yang harus kita lakukan. Ketika saudara berada di titik paling terendah dalam hidupmu, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Bukan tetanggamu, bukan saudaramu, bukan orang tuamu, tetapi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saya berkata kepada anak-anak saya, papa mama tidak bisa bantu melampaui yang Tuhan bisa lakukan. Sebagai gembala saya berkata, Bapak Ibu, saya tidak bisa mengerti kondisi keberadaan Bapak Ibu. Saya tidak bisa membantu sedemikian rupa. Tapi datanglah kepada Tuhan, Sang Penciptamu, yang tidak pernah menolak engkau dan mengecewakan engkau. Kita lihat Bapak Ibu ayat 13. Tidak ada jalan lain. Kecuali apa? Mari kita baca. 1, 2, 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Amin. Tidak ada jalan lain. Mungkin tengah malam semua tertidur lelap. Itu kesempatan saudara. Dan itu yang saya pernah lakukan sekian tahun. Saya lihat istri dan anak-anak tertidur semua. Itu saat saya menangis, saya menjerit dan berkata, tidak ada seorang pun Tuhan yang bisa menolong saya. Tetapi hanya Engkau. Tuhan, terima kasih Engkau sudah pakai orang-orang yang Tuhan izinkan untuk menolong saya. Tapi tetap Tuhan adalah penolong yang terutama. Saudara, ini tidak hanya diucapkan sekali, Tuhan itu menyungguhkan dan menyangatkan. Bahkan saya baca hanya di pasal 107 ini loh Bapak Ibu. Diulang sampai 4 kali. Dan itu membuat saya berkata, Tuhan, kenapa Tuhan mengulang sampai berkali-kali? Karena Tuhan itu tahu betapa kerasnya hati kita. Kita pasti akan berpikir, saya akan punya teman yang namanya ini. Oh saudara, percayalah. Tuhan akan buat dia tidak mengingat dan mengenal kita. Tuhan akan buat orang itu dihubungi tidak akan pernah bisa. Mungkin nomor HP-nya ganti dan sebagainya. Aduh Bapak Ibu, Tuhan ini sangat luar biasa. Dia sangat mengerti hatimu, perasaanmu, bakal totalitas kehidupanmu. Satu ayat lagi, ayat 28. Ayat 28. Ya. Ayat 28. Wah, luar biasa ayat-ayat ini. Ya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya. Tadi didengar, dilepaskan, diselamatkan. Titik, berhenti. Ya sabarlah nak. Kayak mama bilang, Nina bobo, Nina mau bobo. Kalau tidak bobo, enggak, dikeluarkannya. Dia keluarkan saya dari lumpur. Ada lagunya.
dan taruh atas batu karang. Dia berikan nyanyian di hatiku, nyanyian pujian haleluya. Dia keluarkan saya dari lumpur. Nah, kalau saudara sudah berseru-seru Tuhan tidak mengeluarkan saudara, itu berarti belum waktunya. Amin. Berseru lagi. Saudara lihat ini. Ini firman Tuhan loh. Jadi kenapa Tuhan sampai ulang berkali-kali? Karena Tuhan ingin memberikan sebuah kejelasan buat kita semua. Ini Bapak Ibu yang saya bisa bagikan untuk Bapak Ibu dan saudara semuanya. Mari dalam segala keadaan kita, dalam kepahitan, dalam kesulitan, dalam pergumulan, kita mau berseru-seru kepada Tuhan. Tidak hanya sekali. Ada proses. Amin.